kita bahas memakrifati mukasyafah. Tanpa memahami ini amalan kemarin nggak semangat loh, ya. Jadi amalan kemarin kan udah ada itu kan. Jadi memakrifati pengenalannya di sini ya. Semua tentunya berdasarkan Quran. Pasti ibu-ibu nggak semangat tuh, oh ini tinggi banget gitu ya. Nah, yakin itu. Kita makrifati dulu, kita pahami dulu. Jadi mukasyafah itu kan kalau ibarat sekolah ada kelas-kelasnya ya, ya kan? Nah, yang paling gampang aja kemarin udah berat kayaknya ya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talim kita memakrifati mukasyafah, kategori tasawuf dan tarekat dalam pemahaman. Jazakumullah khairan katsira. Berdoa hadirin, lurus niat ridha Allah, sama-sama kita lafadzkan syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa marifataka zikir tahara jahat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah asyolihi wa ilaha droti nabiyil Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karomah Syekh Abdul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah wadidullahi ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdir hajatina pasang niat. Wabil khusus ila ruhi juriyatihi wa khususon ila ruhi muslimin wal muslimat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina lal islam wa amitna las sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri masanatu abu ulaka bin mantika alaya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina nafsal maut wa najatan minan nari wa afan dari hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi badah. Rabbi sari wa yassir amri wa quddatam lisani yafqahu qawli ya Allah. Mudah-mudahan pentaklim dan ditalimi dilancarkan, dilapangkan, dimudahkan, dan yang paling penting bisa mengamalkannya. Wajali wajiro min ahli robbana amrina min ladunka arahmah wa ilana min amrina rasyada robbana ladunka qulubana bidailah tanah wa abrana min ladunka arahmah innaka antal wahhab. Puji syukur tentunya kita panjatkan selalu kehadirat Allah, tidak lupa selawat dan salam kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta alul bait pengikutnya sampai akhir zaman. Tuhan ya ma'a rahimakumullah.
yang andung taklimi kapatang alandung bahas perkara-perkara yang sifatnya ruhani ya. Memang agak berat memahami perkara-perkara ruhani karena kita selalu menggunakan akal. Sebetulnya akal itu mempunyai akal yang asli ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mukasyafah salah satunya adalah disiplin ilmu pada koridor yang sifatnya tasawuf dan amalannya ada di tarekat. Mukasyafah itu sama dengan kasyaf. Kalau kasyaf itu sudah terbuka ya. Jadi dukun itu bukan kasyaf, istidroj namanya ya. Kasyaf itu larinya ke ulama-ulama para wali, itu kasyaf namanya nyebutnya ya. Apa kamu kasyafah ini disebut orang yang mendapat karomah? Di atas itu, di atas karomah ya. Mukasyafah berasal dari kata kasyafa yakshifu. Kasyafa yakshifu artinya menyingkap, menampilkan. Mukasyafah berarti menyingkap sesuatu yang abstrak, yang goib, yang terselubung. Bahasanya mahjub. Anda punya karangan itu Kasiful Mahjub tuh. Nah, ya. Keren. Nah, keren mula katanya. Di atas itu ada yang lebih mahjub ya. Mahjub ya. Menyingkap. Yang dalam perspektif ajaran tasawuf dan orang-orang yang mengamalkan tarekat, mukasyafah lebih tinggi daripada waqi'ah. Waqi'ah. Kalau waqi'ah itu disiplin ilmu juga, masih paralel perjalanan nafsunya dengan ruh. Masih ada nafsu. Waqi'ah. Ya. Arti kata enggak lepas. Nah, sedangkan mukasyafah sudah lebih dominan perjalanan murni ruh. Bukan lepas ruh ya. Murni ruh. Wah. Jadi lebih valid mukasyafah itu dan lebih absyah daripada waqi'ah. Atau lebih absyah dari manamat. Lebih absyah dari ru'yah. Lebih absyah dari hilmi. Terkait ilham. Lebih tinggi. Ya. Itu gamblangnya ya. Jadi sebenarnya mukasyafah itu udah puncak kaji. Nah, makanya pas selesai ngaji mukasyafah kita tutup ya MA. Gitu aja. Ini tuh. Nggak ada ilmu yang sampai ya Pak ya. Nah, karena ilmu Quran itu banyak banget ya. Setitik cuman kan. Mukasyafah tidak gampang diraih oleh banyak orang secara umum karena sangat tergantung tingkat kedekatan diri kita dengan Allah. Itu sudah kita bahas kan. Sampai di mana dekat Anda dengan Allah, makrifat mengenal Allah, maka mukasyafahnya pun akan tinggi. Makanya mukasyafah itu bertingkat-tingkat. Tiap ajaran amalan ruhani itu selalu ada makomat. Makomat itu ada tingkatan sama sekolah. Kelas 1, kelas 2. Yang nggak enaknya kalau dianggapnya pelajaran Islam itu langsung aja kita puncaknya aja gitu. Terjun bebas ente. Nah, itu repotnya Pak. Ya. Jadi mukasyafah ini tergantung makrifat kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, mengenal kepada Allah. Orang-orang yang sudah lama menempuh perjalanan suluk, ya, suluknya udah kemana-mana, belum tentu bisa mencapai pengalaman mukasyafah. Belum tentu. Ya. Mukasyafah dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Ya. Ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Kemarin udah dibahas. Ya. Ya. Sedangkan waqi'ah, manamat, ru'yah dan hilmi masih bersifat kondisional, dikondisikan. Itu perbedaannya ya. Nah. Hanya para nabi dan rasul serta sejumlah wali dan ulama sholihin yang bisa sampai ke tingkat mukasyafah yang paling tinggi.
Mukasyafah bisa mengambil berbagai bentuk termasuk dalam bentuk manamat, ru'yah dan waqiah. Ya. Ru'yah kalau orang udah mukasyafah ke ru'yah, ruqyahnya paten, Pak. Baru ngelihat telapak tangan jalannya udah kabur tuh. Itu. Berarti tingkatannya nggak perlu baca-baca lagi ya. Iya kan? Bayangin Pak, sahabat Nabi setan aja 100 km udah lari gitu nih. Ya, puluhan kilometer ya. Mukasyafahnya udah tinggi. Jadi dari sudut inilah ada ulama yang mengatakan mukasyafah sama dengan waqiah, ru'yah, manamat, karomah, ilham, laduni, ya. Ada yang menganggap begitu, padahal dia tidak paham. Itu bukan mukasyafah, betul mukasyafah. Karena mukasyafah pengertian orang yang dibuka hijab kan. Muka di hijab tuh orang udah tidak ada penghalang. Ya, nah, itu mukasyafah. Jadi mukasyafah yang secara benar, secara Quran bisa dibedakan dalam dua jenis. Jika mukasyafah muncul melalui mimpi atau kekuatan imajinasi dari dalam diri disebut penglihatan melalui jiwa. Itu disebut mata batin. Larinya ke jiwa. Orang menyebut umum mata batin. Ya. Sedangkan mukasyafah yang muncul melalui isyarat berarti dari kekuatan luar. Mendengarkan informasi melalui bisikan, hatib, ya. Suara-suara goib bahasa kerennya ya. Ya gitu. Bapak-bapak kan dengar suara gaib pendengung, Pak. Kotor telinganya, gitu kan. Nah, gitu ya. Gaib dari sumber yang tidak tampak itu disebut mukasyafah awal. Mukasyafah awal. Mukasyafah tertinggi kasyaf. Penglihatan, pendengaran peka, penglihatan peka, kalam pun peka. Jadi mukasyafah awal itu adalah bisikan, hatib, kemudian kalam. Ya, sudah kalam baru penglihatan. Jadi bapak-bapak kalau melihat siapa Pak, dengar dulu paling bawah. Kalau langsung melihat tuh tinggi banget, gitu. Nah, nanti belang warnanya, ada biru, ada kuning bro, gitu kan. Nah, itu kayak YouTuber, ya kan. Jadi kedengar dulu, gitu. Sebetulnya manusia secara normal dikasih mukasyafah hatib loh. Walaupun dia nggak belajar mukasyafah, walaupun dia nggak marifat tinggi, asal paham hadis. Anjing ini ngapain nih? Nggak beger ya, atau nggak beger lah. Beger tuh beger bahasa Sunda. Tuh beger. Nggak pengen kawin tapi ngegonggong Pak. Ah itu pasti ngelihat sesuatu. Yang didengerinnya bukan bahasa hatibnya, anjing yang ngasih tahu kan? Itu sudah mukasyafah. Tapi tingkatan hatib yang paling rendah karena terkait dengan luar ya. Suara angin tertinggi dari mukasyafah hatib adalah apa Pak? Ada yang tahu nggak? Bapak-bapak bisa ngobrol sama ilalang yang bergoyang. Pohon nggak berbuah. Nah, ayo, ada pohon yang nggak berbuah maunya apa? Ya, pohon yang nggak bisa digledor. Maunya ini, nggak main gledor aja Pak. Ini nggak pakai kepala kerbau, jin yang masuk. Kalau jin yang masuk ya siap-siap ente. Nggak ada yang gratis bro. Makhluk manusia itu, makhluk ke jin itu nggak ada yang gratis. Pasti minta sesuatu. Tunggu, gue belum bayar rupanya. Uang kesini aja ada yang nggak berani hadir karena nggak mau bayar orang kan? Kira-kira gitu kan? Kira-kira gitu. Ini kira-kira gitu lah. Jadi tidak bisa disamakan mukasyafah dengan ru'yah sebetulnya. Tapi kalau kita punya mukasyafah, pandai meru'yah, kekuatan ru'yah apa Pak? Ada 3 juga. Kekuatan pendengar. Mendengarnya gimana Pak? Kalau orang kesurupan biasanya mendengar gimana? Nangis, ngamuk, berubah suara kan? Suara dulu kan, ini kesurupan nih. Begini, tanda kesurupan ya, lu kasih tahu ilmunya. Kalau suara vokalnya dia misalnya vokalnya ini sopran, pas dia bersuara bariton, nah maka dia kesurupan. Berubah suara.
Ada nggak anak kecil bisa suara kakek-kakek? Nah, itu kesurupan. Ya, tapi takut kesurupannya sama juga omongannya ngomong dia. Nah, itu pici sih Pak. Pici dia. Kalau sakit ada, nah itu ica-ica tuh. Atau bakar. Coba tuh lari tuh. Ya, hati-hati orang sekarang banyak kesurupan pura-pura. Ya. Kalau berubah masalah hati, kesurupan awal yang paling pokok itu paling rendah tuh. Suaranya berubah. Tuh. Itu perubahannya. Nah, itu kalau di muka syafa paling bawah. Kalau dia punya muka syafa berubah. Nah, kalau penterapinya tidak muka syafa, ya, penterapinya tidak muka, dia tidak berubah. Tertipu kita. Maka dia hanya menggunakan kekuatan apa? Doa. Kalam muka syafa, ya. Jadi kalau kita mempunyai kekuatan awal muka syafa saja, dia langsung berubah ngomong-ngomong, langsung kita kalam syafa kita keluar, maka dia langsung beres. Itu dasar muka syafa ya. Makanya muka syafa ini ilmu yang paling dicari-cari orang. Nah, kalau Andong kerjain aja, amalannya kemarin. Bagi yang nggak datang rasain, baca aja risalnya kan ada ya, nah, gitu. Jadi bukan karena pelit, bisa kok Andong nggak pelit, karena muka syafa perlu penjelasan. Ya. Di sini pun ada penjelasan makrifatnya. Ada pula muka syafa melalui isyarat, ada muka syafa waqiah, muka syafa muncul melalui mimpi. Itu sangat rendah. Nih, mimpi bapak-bapak tidur, jangan-jangan masih junub Pak. Yang datang siapa Pak? Jainab. Nggak bisikan Jainab yang datang. Wudhu dong, ya, gitu. Maka yang hatib yang datang, ya kan? Nah, gitu. Jadi berwudhu itu sunnah Rasul adalah berwudhu, ya. Kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu yang gaib melalui imajinasi yang cerdas ya, yang diperoleh melalui manamat, itu manamat namanya. Disiplin ilmunya manamat, berarti manamat itu disiplin ilmu orang yang setinggi filsafat. Namanya manamat. Ada disiplin ilmunya. Bapak-bapak udah tinggi nih filsafatnya. Al-Ghazali manamat dulu. Padahal Al-Ghazali udah sampai kasyaf loh. Tapi sebelum kasyaf, itu manamat dulu. Manamat aja jadi lari Pak. Dari berpikir. Nah kalau nggak ada penuntun, waktu itu Al-Ghazali, teler dia. Al-Hira. Ya, Al-Hira. Namanya manamat. Ya. Kecerdasan berpikir, maka dia akan menunggu ya. Ada amalan. Biasanya disebut Al-Kashif Al-Mukhayal. Al-Kashif Al-Mukhayal. Itu insya Allah nanti Andong jelaskan ya. Tapi enaknya di atas dulu Pak, supaya menjelaskan di bawah itu kecil gitu kan. Kita amalin di atas dulu gitu. Padahal kalau ngamalin di atas itu nggak yang di bawah diamalin, kacau kita kan. Gitu kan. Di sini hayalannya, bahasanya kan hayalan, tentu bukan imajinasi atau hayalan sembarangan ya. Jangan disamakan dengan hayalan bumi ya, pikiran ya, nggak sama ya. Hayalan pakai kop, ya. Tetapi sesuatu yang lahir dari orang-orang yang terlatih, riyadhah sepanjang waktu dengan penuh ketekunan dari belajar, dari ilmu, dari istihad, dari tafakur, dari mengamati, ya, dari observasi, ya. Maka dia akan memahami al-kashif al-mukhayal. Mukhayal, jangan disamakan dengan hayal. Duduk ya. Akan berbeda. Orang yang sampai di makam ini sudah mampu menggunakan mata, naiknya, telinga, batinnya, mata batinnya untuk mengumpat sesuatu yang bukan saja bersifat fisik, melainkan juga hal yang bersifat gaib. Sedangkan tingkatan mukasyafah yang lebih tinggi, ini yang terakhir,
Janji andong nggak pernah ada tingkatan mukasyafahnya, andong jelasin dulu ya. Belum amalan. Amalan kemarin sudah amalan kemarin itu satu amalan. Mukasyafah itu sifatnya tauhid, Pak. Satu amalan dapatnya terserah Allah. Duduk, ada yang peka telinga, peka. Ya, peka telinga, peka. Kan betul. Ya. Ada peka kalam. Ya. Lidah pahit. Ada peka mato, rambang mato. Kalau larinya ke awal, nah, tidak ruhnya berjalan dengan nafsu. Duduk kan? Maka ruhnya tertutup dengan nafsu. Ya. Maka itu jalan mukasyafah juga. Ya, kira-kira gitu. Ya. Mukasyafah yang tertinggi tidak hanya mampu mengungkap khayali, tetapi juga hal-hal yang bersifat gaib. Mukasyafah jenis ini sering disebut kasyaf. Wali itu udah kasyaf. Wali itu sudah mahjub. Ya. Nah, kok mahjub itu gila? Ya. Pengertian orang gila. Kenapa disebut gila? Tidak terjangkau seakal normal, dianggap gila padahal tidak gila. Ya. Kalau wali makan di comberan itu di golongan terlihat secara lahir itu wali aneh dia dong. Wali nggak begitu, Pak. Wali pasti bersih. Iya kan? Paham ya? Jadi Bapak jangan lihat sembarangan dari Mbah YouTube, dia rambut gondrong, kucel, gimbal, duduk makan sembarangan. Nah, itu wali gimbal namanya itu. Hah, aneh dia dong tuh. Nggak begitu, Pak. Ya, berarti kita masih terkecoh. Bukan begitu. Memang kalau orang memahami, orang sudah sampai mahjub, itu sudah tingkatan mukasyafah tertinggi, walaupun di atas itu masih ada. Mereka itu sulit ketemu, sulit dijumpai. Pas ketemu, dia seperti biasa aja. Kan susah tuh. Bukan arti kata dia menutupi diri. Pada saatnya dia akan menggunakan kemampuannya kalau sudah terlalu banyak orang jolim. Gampo 10 skala Richter. Wali mainnya di laut. Orang takut tsunami, bisa jadi kan? Nah, siapa tahu berkat syafaat doa beliau bisa tertolong kan? Karena dia bisa menguasai kasyaf, penglihatan yang berbahaya. Jadi pada prinsipnya makhluk yang ada di dunia ini terbagi ke dalam dua kelompok. Kita pahami awalnya dulu supaya kenal kita amalan kemarin kan gitu ya. Pertama, makhluk material. Yaitu makhluk yang bisa disentuh, disebut juga dengan alam fisik atau alam materi tinggalnya. Ya? Yakin, Pak? Oke. Yang kedua makhluk non material. Orang keren menyebutnya astral. Ya. Yaitu makhluk yang tersembunyi dari sentuhan indera. Yang biasa disebut juga dengan makhluk gaib kalau menurut bahasa-bahasa orang Islam umum ya, awam. Tentunya tempatnya di alam gaib. Ya betul kan? Tentunya di alam gaib. Nah pertanyaannya, kita manusia sempurna disebut insan. Hakikat insan adalah dua bentuk. Manusia material juga manusia non material. Oh, ya. Manusia material juga manusia non material, ya. Kalau jin dua bentuk juga. Ya, dua bentuk juga, tapi ada kelebihan. Kita nggak ada kelebihan. Kenapa kita tidak bisa mampu melihat mereka? Karena kita dominan kepada material. Ya. Betul? Betul. Kalau Aidil makanannya material terus, nasinya banyak, cango pulo, asuli malinan gue. Kira-kira itulah. Betul kan? Maka ada hukum puasa. Iya kan?
Nah, kurangi, seimbangkan. Ingat, kita juga makhluk gaib. Percaya nggak Bapak makhluk gaib? Nah, cuman ini yang nggak kita pahami. Ada orang yang nggak percaya kalau kita ini makhluk gaib. Aneh bin ajaib. Bapak-bapak bisa kasyaf. Betul. Percaya kasyaf. Pas sakratul maut bapak-bapak kasyaf. Bapak-bapak bisa melihat malaikat. Ya, bapak-bapak bisa melihat orang yang ngantar. Nah, betul. Jadi kasyaf itu ada. Jadi sebetulnya kasyaf ini amalan orang-orang behit. Para syuhada. Tidak mati dia. Nah sekarang kalau kondisi kita ingin kasyaf, jadilah mukmin solihin. Itu Quran. Orang yang soleh di atas soleh lah gitu. Solehin. Jangan tinggalkan dunia kan. Betul kan? Amalannya kapan? Ya kemarin. Syarat awalnya apa? Qalbun salim. Betul kan? Berat dong. Hati bolak-balik ya. Balikin aja kalau bolak-balik gitu. Payah banget karena itu kaji-kaji kolbu. Jadi nggak susah-susah. Kalau jadi gini, amalan itu gampang. Ya. Yang berat itu amalan awal. Tajkiyatun nafsnya. Qalbun salim itu terkait ahlakul karimah. Kalau ahlak kita tiap hari masih makan riba gimana? Walaupun sedikit, tutup juga bro. Ya, betul kan? Makanya jangan heran yang muda banyak yang katarak pak. Kok gitu ya? Iya, makan yang bersih pak, katarak kurang. Insya Allah, ya. Dan jangan sampailah katarak karena itu salah satu tirai secara material. Ya, jadi kalau gitu obat katarak apa? Qalbun salim. Percaya nggak? Allah kita tidak kuturunkan nabi kecuali memperbaiki Allah kan. Jadi dominan kan. Muka siapa itu jangan dicari bro. Akan datang rahmat dari Allah kalau kita membersihkan hati. Duduk. Nah kita bahas muka siapanya. Jadi udah jelas. Makhluk material, makhluk non material. Nama manusia makhluk material. Kalau tinggi non materialnya maka kita kelihatan nggak? Kelihatan juga, kelihatan juga, ya, kelihatan juga. Jadi jangan mau kita tinggi non material kita nggak kelihatan. Jangan mau, sesat kita. Nah, itu yang disebut. Betul nggak ilmunya? Orang-orang Brahma tuh bisa melakukannya. Tidur, pergi dia. Ya, tungguin. Jadi babi dia. Itu pindah dia. Menggunakan kekuatan makhluk lain yang lebih kuat untuk mencari sesuatu. Nah, itu ada potensi di manusia. Nah, itu nggak boleh. Muka siapa? Tapi pas dia sudah waslat, dia menggunakan sihir. Tahu sihir? Sihir itu selalu bertransaksi dengan makhluk lain. Itu dasar sihir. Bapak termasuk ilmu sihir. Bapak-bapak pengen jadi kucing. Ayo. Betul. Jadi termasuk ilmu sihir. Lepas sih bisa. Muka siapa? Ya. Tapi pas dia udah lepas, dia transaksi kepada yang lain. Maka dia itu termasuk tercampurnya muka siapa dengan sihir. Naudzubillah min dzalik. Kafir dengan musyrik bahaya mana? Musyrik. Musyrik berilmu syahadat tapi menduakan Tuhan. Kalau kafir memang nggak bersyahadat dari sononya kan? Iya kan? Nah, jadi kalau yang melakukannya itu non-Islam, nggak apa-apa. Nggak bahaya banget. Yang bahaya justru muslim. Ya, jangan dekatin sihir. Ini gitu ya. Hati-hati Pak melakukan sesuatu kalau tidak ada dasar ilmunya. Alam gaib, ya.
Makhluk goib tentunya bertempat pula di alam goib. Akan tetapi terkadang manusia bisa menemukan persepsi dan pandangan baru yang membuatnya menemukan jalan untuk memasuki alam goib. Karena kecerdasan dan menyaksikan alam gaib tersebut dengan pandangannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing berdasarkan tuntunan ilmu. Tentunya harus bersandarkan kepada wahyu. Dengan kata lain, tirai yang berada di hadapannya telah tersibak dan ia menemukan sebagian realitas yang terdapat di alam gaib dengan jelas. Kasyaf. Sebagaimana jelasnya manusia menyaksikan alam materi. Itu kelebihan muka syafa. Jadi muka syafa itu sama kita nonton film, jelas. Padahal itu gaib. Ya kalau di jin tidak ada memang tingkatan manusia itu melihat bentuk aslinya. Kenapa? Dalil akalnya gini. Kalau keluar bentuk melihat bentuk asli, berarti kita menggunakan indrawi normal. Kalau menggunakan indrawi normal, berarti indrawi kita ada batasnya. Batas kita, kalau api itu panasnya melebihi sekian derajat, ya, didekatkan dengan segini, sangit mata bapak-bapak, gitu. Makanya ada orang ngamalin nonton matahari gini aja, melihat matahari gini, pas ngelihat buta, iya kan? Itu maksudnya, ya. Makanya tidak diperlihatkan adalah salah satu rahmat dari Allah, karena kita punya indrawi yang batas. Tapi ingat, di balik itu kita punya tubuh kasyaf yang sifatnya ruhani. Kita bahas lagi. Dengan kata lain, tirai yang berada di hadapan telah tersibak dengan jelas sebagaimana jelasnya manusia menyaksikan alam materi ini dengan mata kepalanya. Bahkan hal itu lebih jelas dan lebih meyakinkan beberapa kali lipat daripada mata indrawi. Ya. Kondisi inilah yang disebutkan dengan mukasyafah. Jadi Bapak kalau tanya mukasyafah itu, orang yang kasyaf itu gimana sih? Lebih jelas daripada mata indrawi. Kenapa? Kalau lebih jelas, lebih yakin. Jelasnya gimana? Kita nggak bisa sebutkan. Karena itu perkara gaib. Ya, Nabi sendiri nggak boleh menyebutkan. Ada hadisnya. Ya, mukasyafah bisa disebut bahasa kerennya, kalbunya sudah tercerahkan karena matanya di situ. Ya. Ini direfleksikan dalam firman Allah. Ya. Quran surat At-Takasur 102 ayat 5 dan 6. Ya. Itu dasar pertama memahami mukasyafah atau kasyaf. Anu yang baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ta'lamuna ilmal yakin latarawunal jahim. Betul nggak? Refleksinya itu. Ya. Jangan begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Muka syafa sangat yakin, lebih jelas dari mata lahir. Nah, ini saya kamu benar-benar akan melihat jahanam. Orang yang mukasyafah nggak mungkin mau berbuat dosa karena dia tembus jahanam. Bapak-bapak diperlihatkan dua tempat itu, bapak-bapak akan milih yang jeleknya kan? Ya, betul kan? Ya perempuan aja pilih yang cantik kok. Ya, kalau yang jelek enggak. Yang jelek itu mahal bro. Itu ya kan? Mukasyafah. Gitu. Coba dibacalah, takut nggak percaya nanti anda ngomong gitu. Dibaca. Quran surat At-Takasur surat 102 ayat 5 dan 6.
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahannam. Tafsir ayat ini jangan salah tafsir ya, itu untuk pendapatnya. Ini ayat bukan saja. Ya. Ini perkara keyakinan. Ya. Keyakinan tidak bisa menggunakan daya pikir kan. Dia harus kasyaf. Ini terkait dengan kalau diandung ya ini terkait dengan perilaku, ya, akhlak para mukmin, ya, akhlaknya gimana? Kan ditegaskan dalam syariat Islam beragam Pak, bahwa ketika seorang sedang menghadapi kematian itu kita harus tahu, maka ingat kematian itu cerdas, walaupun kita tidak melihatnya, ya kan? Tapi kalau orang bersyukur kan sudah terbuka hidupnya, sama. Ya. Kalau orang itu bermaksiat baru dicabut mau dicabut aja ditopong jalan Pak. Jadi terlibat tuh. Hati-hati itu. Maka kita kejut-kejut tuh. Iya. Nah itu hati-hati Pak. Itu kasar. Jadi bertanya, wah, syakaratul maut itu kondisi kan kasar. Kondisinya kan kasar. Artinya siapa bisa nanti? Ayo. Takin doa doang bro, sampai enggak? Orang yang takin harus menggunakan kasyaf. Setuju? Setuju ya? Kalau sudah kasyaf, nah makanya itu bisa diamalkan oleh Muslim. Ada bisa tenang orang tuh, bisa gampang mati, jangan-jangan kasyaf ya. Kecuali masalah ya. Ada yang takin ini kerjanya judi Pak. Tenang dia mati. Alhamdulillah kasyaf ya. Nah kan gitu. Bukan begitu itu masalah ya. Pak itu kasyaf yang sering mati itu. Alhamdulillah ya. Jadi kita jelas kalau takamuna ilmu yakin takamuna jahil. Itu menunjukkan refleksi orang yang kasyaf, ya kan? Nah, mereka akan mengalami penyingkapan batin, penyaksian para malaikat, roh-roh, para wali Allah yang datang menghampirinya, sementara orang yang berada di sekitar mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memperhatikan persoalan itu, terutama yang meninggalkan. Sisi batin Al-Quran kita pahami. Ulama tasawuf menyebutnya mukasyafatul. Jadi Bapak kalau belajar tasawuf, kalau ada yang namanya sisi batin Al-Quran itu apa? Mukasyafah. Ya, orang yang sudah mukasyafah itu adalah orang yang kasyaf. Betul ya? Nah, Quran tidak hanya mencukupkan ayat lahiriah saja kan, sangat lengkap kan. Fikih, ya, akidah, tauhid, syairah. Makanya di Quran ada disebut ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihah. Ya kan? Bapak-bapak jangan baca ayat mutasyabihah kalau belum tentu pemahamannya secara muhkamat. Ya kan? Dan perlu dipahami Iwan, Al-Quran di atas akal. Pasti ya. Al-Quran di atas semua siapa? Sudah di atas akal, di atas pula orang yang sudah kasyaf. Ya, makanya orang yang kasyaf tidak bisa dijadikan sandaran fikih. Oh ini nggak bisa. Melihat ini barang ini riba. Ya.
barangnya halal nih, barangnya halal, tapi orang meyakini orang itu kasih. Nggak bisa, ini nggak boleh. Tidak bisa orang yang kasar itu membuat syariat. Sampai? Emang ya? Karena apa? Kita bisa jawab. Karena Al-Quran di atas akal, di atas muka syariat. Jadi bila kaum muslim menemukan hukum akal yang bertentangan dengan wahyu Al-Quran, dan apabila seorang muslim menemukan seorang ulama yang melakukan di luar Al-Quran, ini menunjukkan kesalahan. Betul? Dapat? Jarum ya juga, Pak. Dupa ya juga. Kalau tidak ada Quran, Bapak lari aja. Betul? Lari aja. Kalau tidak ada lafaz Quran, tidak membahas Quran, Bapak lari aja, jangan berobat. Itu kuncinya. Pedomannya itu. Ada nggak di samping Quran? Biasanya orang yang menggunakan Quran itu nggak mau ada Quran di sampingnya, karena tumpul. Duduk nggak? Harus terlihat Qurannya tuh. Nah, itu hebatnya Quran. Nah, untuk kita Quran itu jangan dijadikan pusaka. Quran itu untuk kita kalau jadi pusaka, di apa Pak? Dibaca, ikra, kan itu maka jadi pusaka. Jadi sisi batin Al-Quran adalah mukasyafah. Quran tidak hanya mencukupkan ayat-ayat lahiriah saja, makanya ada yang disebut ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Al-Quran di atas akal juga di atas mukasyafah. Jadi bila kaum muslim menemukan hukum akal yang bertentangan dengan wahyu Quran, ini sudah jelas menunjukkan kesalahan akal dan kesalahan mukasyafah. Makanya mukasyafah tidak bisa dijadikan dalil fikih syariat. Duduk. Nah, prinsip kita sebagai seorang muslim, kebenaran mutlak hanya ada di wahyu Quran. Jangan Quran aja, wahyu Quran. Ya. Mukasyafah hanya diberikan kepada orang yang mencapai awal makam wara, kedua makam juhud, ketiga makam tawakal, terakhir makam ridho. Semua makam ini wara, juhud, tawakal, ridho, muslim biasa bisa. Benar? Maka mukasyafah bukan untuk wali saja. Setuju? Berarti bisa diikhtiarkan. Sepakat? Sepakat. Mukjizat tidak bisa diikhtiarkan, hanya kepada Nabi. Duduk. Ya. Karomah, laduni tidak bisa diikhtiarkan. Hati-hati, mukasyafah secara Quran bisa diikhtiarkan. Dari mukasyafah Anda biasanya mendapatkan hal yang sulit dijangkau oleh manusia biasa. Nah, itu bisa disebut karomah, laduni kan gitu ya. Nah. Mukasyafah terutama bagi kita disebut kaum sholihin. Tingginya bagi Allah. Para ulama sholihin. Dan perlu diketahui keberadaan para wali Allah itu di muka bumi bukanlah sesuatu yang aneh kan. Dan kita juga bisa menjadi wali Allah. Bukan wali nagari saja. Ya. Yang berat wali adat. Ya. Wali nagari banyak. Ya. Dasarnya apa? Termasuk ayat mukasyafah. Ya. Yunus 62:4 baca. Tadi ayat pertama tolong pahami ya. At-Takasur 5 dan 6. Memakrifatnya gitu. Ayat kedua pedomannya mukasyafah itu, kasyaf itu, penglihatan goib itu, pedomannya adalah Yunus 62:4. 62, 63, 64. Runutkan ya. Dibaca ya.
Lihatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak juga mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat ataupun janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ini sering kita bahas terkait dengan para wali Allah, tapi di sini ingin sampaikan dulu sedikit untuk mencoba menjadi mufasir dan Allah videonya. Pertama, tidak ada khawatir. Kemudian beriman, bertakwa, keibadah ritual berarti akhlaknya juga. Dua aja ini kita udah dapat berita gembira. Dua itu aja. Yang ketiga, stabil, tauhid, tidak berubah. Itu tiga tadi kalau dijadikan satu namanya mukasyafah. Betul ya? Tiga tadi kalau dijadikan satu mukasyafah. Bertakwanya juga, ya. Khawatirnya sudah bisa kita manage, dapat kabar gembira. Tapi belum mukasyafah. Tapi kalau sudah tetap akidah kita tidak berubah, maka itu mukasyafah. Betul ya? Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Ya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan, kemudian qalbun misalnya. Ya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku, zikir terus, walaupun dia dengan amalan nawafil, perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, zikir, maka aku akan mencintai. Ya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah kasyafnya, pendengarannya, aktifnya, yang dia gunakan untuk mendengar. Kalau pendengaran Allah itu dari pendengaran kita, ada yang terhalang enggak? Enggak. Penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, makbul. Misalnya, aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Itu mukasyafah. Ya. Di dalam Al-Quran ada isyarat yang memungkinkan seorang bisa memperoleh kasyaf. Amalannya kita kemarin kan? Dasarnya mana dong amalan kemarin? Nah, kemarin udah kasih tahu kan? Ya, dasarnya apa? Firman ya. Ayatnya ada 37 bro. Ayatnya 37 loh. Kalau 37 kita tahu ya? Betul kan? Perempuan boleh. Jadi imam boleh perempuan. Nah, tapi harus silahkan imam. Kan gitu. Ya dulu nggak apa-apa. Kan gitu istilahnya kan. Karena kita ini laki-laki. Tapi boleh. Nah, itu kemarin katanya kan 37. Kak, baca. Jadi dasar amalan kemarin K37. Jadi kalau ada yang mana yang kasih dia dulu nih amalan kasyafnya, Qurannya mana? K37 gitu. Lima puluh. Oh, kau 50.
Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Ayo, masa ayat ini diterjunkan ke bawah? Jadi alat biasa dong. Gimana? Jadi mufasir secara mutasyabihat. Ya. Gini. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw al-kasama wa huwa syahid. Kalau ada syahid itu kasyah deh. Pasti itu, ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati. Berarti hati. Nah, jangan-jangan hati bapak orang mayat semuanya. Hati itu kan bisa mati. Ya, yang nggak bisa mati jiwa. Di Quran hati mayat, hati yang hidup, betul kan? Hati yang hidup berarti hatinya harus bersih. Kalau hati hidup aja nggak bersih juga bermasalah. Ya, iya kan? Pemahamannya gitu. Kalau ada hati, qalbun salim, di qalbun salim, pasti dia menggunakan pendengaran yang benar. Pasti dia menyaksikan yang yakin. Betul? Ayo, benar kan ini? Dalam makanya ini. Ini kan ulama kemana-mana ini? Mentafsirkan ini jadi dangkal gitu. Itu bukan siapa? Amalan bukan siapa masalah dari dikuatkan pula sama Allah. Tahu penguatan irfannya. 69 amalan kabut. Kematian baca coba. Makanya kalau besok mengamalin kasyaf, bodoh banget deh. Benar-benar bodoh benar. Puncak tadi di sini. 69. Walajina, jihad. 29. Jihad bro. Bukan jihad mati ya. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang